Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nisa Pujastuti. Saya adalah mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama, jurusan Sosiologi Agama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan dan penyimpangan perilaku di perguruan tinggi, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Ibu Erin Nurmaulidia, Esos MPD. Nah, untuk yang pertama kita akan menggali apa sih pengertian dari pendidikan itu sendiri. Nah, jadi menurut para ahli, secara umum pengertian pendidikan merupakan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual seperti halnya dalam keagamaan, terus pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Nah, sedangkan menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha-usaha pembelajaran dan pelatihan. Lalu yang kedua ada perilaku menyimpang. Menurut KBBI, perilaku menyimpang diartikan sebagai suatu tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum dalam masyarakat. Di sini ada beberapa contoh perilaku menyimpang terkhususnya di perguruan tinggi ya. Di antaranya adalah yang pertama plagiarisme, yang kedua adalah titip absen. Untuk plagiarisme itu sendiri atau yang sering kita sebut dengan plagiat itu adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menyebutnya seorang karangan tersebut adalah milik dia sendiri gitu. Terjadi 3 bentuk tindakan plagiarisme di sini yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Di antaranya yang pertama adalah mengambil tulisan orang lain yang diakuinya sebagai karya dia sendiri gitu. Ini merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji ya teman-teman. Jadi ini tidak patut untuk dicontoh. Terus yang kedua di sini adalah mengambil ide atau batang tubuh pikiran orang lain lalu diubah dalam bentuk bahasanya sendiri gitu. Jadi kita ngambil suatu karangan lalu kita menjiplaknya tapi dengan bahasa kita sendiri. Nah, ini merupakan bentuk dari plagiarisme juga. Terus di sini yang ketiga ada pengambilan teks secara keseluruhan tanpa mengubah tulisan atau menambahnya dengan analisis dan komentar apapun. Nah, ini sering banget terjadi di bangku perkuliahan ya, teman-teman. Lalu untuk yang kedua ada titip absen. Titip absen merupakan kecurangan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud orang yang tidak hadir tersebut dalam perkuliahan atau dalam presentasi dianggap tetap hadir dalam perkuliahan. Nah, untuk mengenai titip absen, menurut Hakim, dia memberikan beberapa faktor penyebab mahasiswa itu melakukan titip absen. Yang pertama itu ada malas untuk masuk kelas, yang kedua ada tujuan tugas yang belum selesai, terus yang ketiga di sini ada telat masuk kelas, dan yang terakhir ada dosennya membosankan ya atau tidak enak. Jadi mahasiswa ini malas untuk masuk mata kuliah tersebut gitu. Nah, lalu teman-teman di sini ada perilaku mahasiswa di lingkungan kampus yang berpotensi menumbuhkan budaya korupsi di masyarakat. Nah, apa sih pengertian korupsi itu sebenarnya? Jadi korupsi itu secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, suapan tuh, terus penyimpangan gitu. Jadi secara garis besar korupsi ini merupakan tindakan yang sangat buruk, tidak bermoral, merugikan banyak orang untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Nah, hal tersebut merupakan pengertian dari korupsi. Secara garis besar ada beberapa hal yang memenuhi unsur tersebut. Untuk yang pertama adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Terus yang ketiga ada memperkaya diri sendiri, orang lain atau sekelompok orang gitu. Merugikan keuangan negara, ini yang sangat berbahaya ya. Nah, terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan antara korupsi dengan mahasiswa.
Nah, jadi teman-teman, mahasiswa ini juga memiliki hubungan dengan korupsi, tapi bukan berarti mahasiswa adalah koruptor. Nah, maksud saya di sini adalah mahasiswa merupakan bibit yang akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negaranya, ataupun bisa jadi sebaliknya akan menjadi beban dan menyusahkan negaranya. Oleh sebab itu, sebelum para penerus cita-cita bangsa ini meneruskan langkah pastinya, mahasiswa harusnya dibekali pendidikan tentang korupsi gitu, supaya mahasiswa ini bisa memilih mana yang dikatakan korupsi dan bukan, karena kriteria korupsi itu sangat kompleks ya, jadi kita harus berhati-hati dalam hal tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa tindakan mahasiswa yang berpotensi menumbuhkan budaya korupsi. Sebenarnya mahasiswa itu sendiri juga pernah loh melakukan korupsi, bahkan udah jadi sebuah kebudayaan bagi para agent of change ini sejak dulu, tanpa mereka sadari atau memang sengaja dia lakukan. Namun biasanya dilakukan mahasiswa ini masih tergolong korupsi yang sangat kecil. Di antaranya yang pertama adalah perilaku mencontek. Jadi teman yang dicontek itu tentunya akan merasa terampas keadilan dan kemampuannya gitu. Ketika mahasiswa yang dicontek ini belajar siang malam, terus yang penyontek ini kerjanya cuma main, bermalas-malasan gitu, dengan gampangnya mencuri hasil kerja temannya. Nah, maka dari situ teman yang mencontekkan ini akan merasa terampas keadilannya. Nah, mencontek itu akan menghilangkan rasa percaya diri juga untuk mahasiswa. Nah, jika kebiasaan itu berlanjut, maka diri dia akan tidak yakin untuk kemampuan diri dia sendiri gitu, sehingga semangat belajar itu akan hilang. Nah, lalu yang kedua itu ada plagiarisme dan titip absen yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini teman-teman kita dapat menyimpulkan bahwasannya ketidakjujuran meskipun kecil seperti ini jelas akan mengikis integrasi mahasiswa, hingga bukan nggak mungkin kalau mahasiswa akan berani menggadaikan integritasnya untuk sesuatu yang lebih besar, karena hal-hal yang besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang biasa dilakukan, seperti halnya para pejabat yang berani melakukan korupsi disebabkan oleh hilangnya integritas diri karena terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang dianggap sepele. Kejujuran merupakan barang langka di Indonesia. Banyak orang pintar yang lulus perguruan tinggi tapi masih sangat langka orang pintar yang jujur. Dari saya teman-teman, jika ada yang kurang atau salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.